Seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksain untuk sesuai. Cross watcher, siapapun kalian yang sedang berurusan dengan Sagittarius, kalian welcome untuk join karena energi kita suka tukar, jadi pesannya juga bisa untuk kalian. Sekedar notes ya. Kalau kalian ngarepin seorang peramal, gua nggak merasa sebagai peramal ya. Karena menurut gua astrologi dan tarot itu sama-sama bisa dipelajari. Karena astrologi menurut gue itu pseudoscience, ilmu yang mempelajari dengan mempelajari semesta dan dampaknya kepada perilaku manusia. Oke. Jadi yang dicermati secara dari zaman bahla. Jadi ilmunya itu bisa semua orang bisa pelajarin, dan karena semesta kita punya, setiap planet punya patternnya, jadi bisa memprediksi melalui itu karena sudah diamati selama berabad-abad ya. Dan untuk tarot, karena kartu ini keluar berdasarkan fokus, gelombang frekuensi dari fokus dan perhatian kita ya, dan gue hanya mempelajari simbol-simbol yang tertera di dalam kartu yang keluar, gue bacain sesimpel itu. Oke, langsung aja gue mulai dengan literary witches oracle card. Kita lihat apa yang terjadi pada Sagittarius di bulan Oktober. 3 kartu aja please. Wolf, doll, spider, peacock. Jantung bacaan kalian itu doll. Doll itu boneka, bukan bedol. Boneka. Mungkin ada beberapa dari kalian yang merasa seperti boneka, tidak punya kemauan sendiri, tidak bisa melakukan kemauannya gitu, harus selalu nurutin kemauan orang lain, seakan-akan dia digerakkan oleh sekitarnya. Seakan-akan kalian nggak punya kuasa atas nasib dan hidup kalian sendiri, semuanya harus ngikutin apa yang nurutin apapun yang dikatakan atau diberikan oleh orang lain. Sedangkan kartu keduanya kalian dapat wolf yang sangat berlawanan dengan itu. Wolf, satu-satunya binatang yang gak ada di sirkus, satu-satunya binatang yang gak bisa ditaklukkan. Dia selalu berjalan sendiri, dia nggak pernah gerombolan gitu, dan dia lebih milih sendiri, dan dia intuisinya tinggi, dan dia selalu menjadi pembimbing yang lain. Yang lain tuh nggak hanya sekedar serigala-serigala yang lain, tapi juga binatang-binatang yang lain. Dia selalu mencari jalan dan membimbing yang lain untuk kembali ke jalannya gitu lah. Wolf, dia pemberani, dia pembimbing. Ini dualitas banget sih, yang satu wolf, yang satu doll. Jadi kayaknya karena lagi nimbang-nimbang, ini serigalanya pengen gue nyalain gak ya gitu, karena setiap orang punya sisi itu gitu loh. Kartu terakhir spider itu dia kolaboratif ya, dia seni banget, dia membangun jaringan. Jadi mungkin kalian sedang membangun jaringan ya.
sosial, jaringan sosial, entah komunitas, entah lingkungan kalian sendiri. Kalian mencoba menjalin hubungan itu gitu. Tapi hati-hati ya, ini juga bisa jadi internet ya. Hati-hati, karena kalau kita nggak cukup menyadari jaringan yang sedang kita bangun ya, itu spider web itu ya, webnya apa namanya, rumahnya tuh apa sih namanya, sarangnya itu bisa jadi malah jebakan buat dirinya sendiri, malah menjadi jebakan buat orang lain juga, nggak hanya dirinya sendiri sih nggak mungkin ya, dirinya sendiri sih nggak mungkin, tapi malah menjadi jebakan buat orang lain. Itu jadi kayak semacam jebakan trap. Anyway, alam bawah sadar kalian pikok, kalian diminta untuk naikin standar kalian untuk menjadi yang lebih cantik, untuk jadi yang lebih bernilai, apapun itu yang kalian. Wolf, saran gue sih nyalain aja, maksudnya nyalakan saja sisi serigalanya, daripada jadi boneka cantik-cantik tapi nggak punya jiwa. Anyway, langsung kita ke Lucky Tarot ya. Seperti biasa gue buka 12 kartu yang belum tentu gue baca semuanya, dan kali ini gue gak akan sebutkan rumah apa supaya lebih mudah dimengerti ya, semoga lebih mudah dimengerti. Dan seperti biasa gue masih dengan contekan gue untuk energi bulan Oktober. Langsung aja, apa yang Sagittarius perlu ketahui dengan segala perubahan energi planet yang ada di bulan Oktober? Dampaknya apa untuk Sagittarius dalam segala aspek kehidupannya? The Tower. Temperance. The Star. The Hermit. The Fool. High Priestess. Hierophant. Death. The Emperor. Strength. The Sun. The Word. Under the deck, the Lovers. Gue langsung ke energi bulan Oktober ya, tapi sekedar mengingatkan itu kita di bulan September yang lagi ngetren, yang lagi in banget itu Mercury retrograde di Libra ya, selama 3 minggu, dan akhir September dia masuk Mercury retrograde di Libra, dia mundur masuk ke Virgo, tapi tetap retrograde ya, karena ya, tanggal 2 dia direct di Virgo. Oke. Nah, selama September itu Mercury retrograde, kalau umpamanya kalian ya kelas balik dikit ya, kalau kalian sadarin ada dilema-dilema namanya keruwetan di pekerjaan, entah itu travel, entah itu kendaraan, transportasi, entah itu dokumen, entah itu kelas, project ya. Jadi postpone, delay,
segala macamnya itu. Nah begitu Mercury direct di Virgo, semuanya yang kemarin berdilema itu dilancarkan. Mercury kan itu tentang komunikasi kita, komunikasi termasuk elektronik, termasuk laptop, HP ya. Jadi komunikasi ya, intelektual, mindset, persepsi, neighborhood, lingkungan sekitar kita, tetangga, juga tentang segala pengetahuan, pengalaman, wawasan yang kita dapatkan dari kecil hingga saat ini ya, juga tentang higher education, juga local travel. Jadi kalau ada masalah dengan travel juga ya, itu akan dilancarkan ya, di saat direct di Virgo. Mercury di Virgo itu kita mulai lebih giat lagi menganalisa dan planning, mengorganisasi hari-hari rutinitas ya. Karena dia Virgo kan detail oriented ya, sangat detail, sangat berhati-hati. Dan untuk Sagittarius ini kalian diminta untuk lebih vokal untuk masalah karir, reputasi dan visi jangka panjang ke depannya ya. Kalian dapat strength, kalian diminta untuk bangun kekuatan ya, karena mungkin dengan Mercury direct ini kalian jadi lebih sibuk. Kalian diminta untuk lebih kuat dan lebih punya percaya diri untuk tampil, menyuarakan apapun yang kalian perlu suarakan ya. Reputasi termasuk status juga ya. Ini energinya Leo. Dan artinya kalian punya kuasa atau kendali terhadap apapun sikap. Kalian punya tanggung jawab ya, karena akan bertanggung jawab apapun sikap kalian ya. Dan kalian punya kendali untuk nasib dan hidup kalian. Jadi kalau kalian memutuskan untuk belajar lagi ya, atau kalian ingin mendapatkan pembimbing, mentor ya. Kalau mau kalian sekolah lagi, atau ada yang mungkin mau travel ya, mau pindah, mau relokasi, kalian dapat The Emperor. Ini energinya Aries. Dan di awal bulan ada full moon di Aries, dan juga di Aries ada Jupiter yang retrograde ya. Lagi-lagi di saat Jupiter retrograde itu dia lebih fokus ke internal kita ya, bukan eksternal sekitar ya. Tentang apa yang sebenarnya kalian inginkan dari dalam ya kan? Wolfnya keluar. Dan Jupiter itu bagaimana kalian melampaui batas-batas kalian sendiri, menghadapi segala perbedaan ya, mengatasi, mendapatkan solusi tentang apapun itu perbedaannya ya, dan batasan-batasannya, keyakinan kalian sendiri yang membatasi kalian. Aries. Ya kalian siap kok. Kalian siap untuk menghadapi apapun itu resikonya ke depan ya, kalian akan mulai sesuatu yang baru. Kalian punya spirit itu, hasrat untuk memulai sesuatu yang baru sangat kenceng. Entah itu kreativitas, entah itu mungkin anak buat kalian ya, entah itu project baru, entah itu romance baru ya.
kalau ya kalian yakin nih, yakin aja, aminin aja ya, imanin aja. Tanggal 8 Pluto direct di Capricorn. Mungkin ini udah 5 bulan dia retrograde ya Pluto. Karena Pluto tuh paling lambat, paling slow, planet paling slow. Jadi sekitar 5 bulanan deh. Nah, seingat gua Pluto retrograde, dan kali ini direct tanggal 8 ya. Pluto itu planet transformasi. Transformasi di sini adalah pembaruan. Ya, kita manusia selalu butuh pembaruan, kalau enggak monoton namanya. Ya kayak dengerin satu kaset yang sama ya, berulang-ulang gitu kan. Satu lagu yang sama berulang-ulang kan capek juga ya. Karena jangan-jangan kasetnya rusak. Anyway, Pluto di Capricorn direct ya. Jadi kita diminta, energinya itu adalah kita diminta untuk menghadapi kegelapan dari dalam diri kita sendiri, ketakutan, kekhawatiran kita, kecemasan kita ya. Bagaimana kita melampaui itu sehingga kita melakukan pembaruan dari dalam, transformasi ya. Capricorn buat kalian ya, dapat Temperance. Ini untuk nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang kalian pegang sendiri ya, tentang penghasilan kalian, tentang apapun yang berharga buat kalian, entah itu materi ya, entah itu keluarga, anak, whatever. Yang jelas kalian dapat Temperance. Di sini kalian sedang mencoba untuk bersabar, atau kalian diminta untuk bersabar dengan proses healing kalian sendiri, melepaskan kebiasaan-kebiasaan lama ya, atau keyakinan lama, untuk kalian bisa melampaui apapun itu yang membatasi kalian. Dan ini energi kalian sendiri, Sats. Ini energi kalian sendiri. Dan juga mungkin tentang finansial kalian ya, pekerjaan kalian. Kalian butuh pembaruan di situ, transformasi di situ. Dan kalian akan melakukan gebrakan-gebrakan sih, dobrakan-dobrakan yang sifatnya mendadak dan ngagetin orang banyak, atau terjadi sesuatu pada kalian sifatnya ngagetin ya. Hah? Rambut tuh dicat hijau gitu, bingung kan lo? Contoh orang biasa yang nggak pernah diwarnain tiba-tiba jadi hijau ya kan, kaget orang. Ini energi Mars, dan Mars lagi di Gemini. Kita udah masuk ke bayang-bayang retrograde Mars di Gemini ya. Mars di Gemini, seperti gue udah bilang di episode sebelumnya ya, di bulan lalu, itu suka mencoba-coba, karena Mars itu tindakan ya, action. Jadi, dan Gemini itu curiosity-nya tinggi, dia pingin taunya tinggi, jadi ingin coba-coba segala hal sebelum ngambil benar-benar keputusan yang pasti ya. Karena Mars atau action itu, jadi Mars retrograde itu sampai bulan Januari, dan post shadow-nya setelah bayang-bayang setelah retrograde-nya mungkin sampai Maret ya. Jadi penggodokan itu ingin mencoba-coba. Jadi kalian lebih punya apa ya namanya, karena Gemini yang fleksibel ya, sangat sociable gitu, kayak Sagittarius juga begitu. Jadi kalian punya energi yang banyak lah kurang lebih untuk mencoba apapun itu. Mars di Gemini mungkin tentang partner ya, tentang komitmen, kontrak kerja, pernikahan. Kalian mencoba untuk ya, mungkin untuk beberapa dari kalian ini general reading ya, untuk beberapa kalian mencoba untuk ya nyoba-coba dulu
Coba-coba dulu ini, coba-coba dulu itu, coba-coba dulu itu, ya kan, sebelum mencapai yang namanya komitmen atau keputusan yang pasti. Ini tentang partnership, entah dalam profesional, entah itu personal. Yang jelas kalian pegang teguh itu yang namanya komitmen. Kalian itu termasuk orang yang patuh. Cukup patuh atau pada tradisi, ya, pada tradisi, nilai-nilai. Ini energi Taurus, dan di Taurus itu ada Uranus dan juga North Node. Uranus itu tentang rebellion, pemberontakan, tentang inovator, tentang terobosan-terobosan baru, dobrakan, tentang jati diri, ya, keunikan diri kita sendiri. Uranus, dia selalu yang menentang status quo yang memang sudah tidak relevan lagi. Kenapa kita harus masih patuh? Nilai-nilai itu tadi. Ingat, kalian juga dapat doll, ya. Kenapa gue harus patuh? Kalian hanya coba untuk selalu diam, mencermati segala dualitas yang ada, baik buruk. Kalian mencoba tanpa harus berpihak, kalian hanya diam. Dengan energi High Priestess, kalian mencoba mencermati segala hal. Di bulan Oktober ini mungkin, ya, ini energi Pisces. Dan di Pisces ada Neptune yang masih retrograde sampai Desember. Artinya akan ada pencerahan, ya, terhadap mimpi-mimpi kita, idealisme kita sendiri, ya. Ini kita ekspektasinya terlalu tinggi nggak sih? Apa ini mimpi gue terlalu tinggi? Apa gue mengharapkan yang terlalu tinggi? Nggak grounded enough gitu loh. Nggak membumi banget sih, nggak nyata banget ya kayaknya gitu. Jadi kalian mencoba mencermati itu. Dengan nilai-nilai yang kalian pegang, prinsip-prinsip dan tradisi yang kalian selama ini yakini, kok kayaknya nggak masuk banget ya di keadaan gue, di kenyataannya gue ini, realitanya gue, kok kayaknya nggak masuk banget ya. Gue harus patuh dengan apapun itu. Kurang lebih gitu dari Pisces. Dan ini mengenai rumah kalian, entah itu properti, entah itu rumah tangga, entah itu keluarga, karena itu sangat berdampak pada stabilitas emosional kalian. Dan di sini juga tentang tradisi-tradisi, nilai-nilai, tradisi yang sudah terbentuk, ya, di rumah. Kalian mencoba mencari jawaban dari dalam diri kalian sendiri dengan energi The Hermit. Mencoba mencari pencerahan, ya, menganalisa segala hal. Dan ini energi Virgo, Merkuri di Virgo direct, ya. Kalian mencoba menyusun rencana, kalian fokus pada detil-detilnya untuk menganalisa segala hal. Hati-hati jangan terjebak pada detil itu sendiri. Fokus pada apa yang kalian rasa. Apapun yang kalian rasa, ya, jadikan itulah alasan untuk stay or leave. Lanjutkan atau teruskan atau pembaruan. Tanggal 9 purnama di Aries. Purnama itu konotasinya selalu ending. Nah, karena ini di Aries itu
di bawah planet Mars. Action. Aries itu inisiator, Aries itu pionir, entrepreneur, satria. Jadi ending di sini adalah untuk memulai sesuatu. Nah, kalian punya hasrat yang tinggi untuk memulai sesuatu, tapi kalian memang dituntut untuk mengakhiri sesuatu untuk bisa memulai sesuatu. Jadi ada kematian dan kelahiran, ending and beginning. Dan ya, the full. Kalian siap menempuh apapun itu resikonya. Tanggal 10 Merkuri yang direct itu meninggalkan Virgo masuk ke Libra. Sorry, gue ngingetin ini doang nih. Ya, kalian sibuk menjaga keharmonisan ya. Dengan Merkuri di Libra, kalian menjaga keharmonisan, siap berkompromi, membangun jaringan sosial, membangun komunitas. Kalian lebih sibuk bersosialisasi, yang membangun network, merintis. Merkuri di Libra, kalian akan dapat pencerahan, happiness dari lingkungan sosial kalian. Ya. Ada kebenaran di situ yang terungkap. Dan memang matahari ada di Libra. Matahari ada di Libra. Yap. Ini tentang kesetaraan, tentang keseimbangan. Ya. Dan Merkuri di Libra itu sangat-sangat friendly, ramah, diplomatis. Siap bernego, dan kalian siap untuk menciptakan keharmonisan itu, karena Libra di bawah pengaruhnya Venus, dan itu akan ya, kalian akan ada ceria gitu. Tanggal 23, jadi dari tanggal 10 sampai tanggal 23 itu kalem. Tanggal 23 jeder. Ada Saturn yang kembali direct dari retrograde sejak 5 Juli kemarin. Nah, jadi kalau kalian ingat-ingat lagi dari sejak Juli sampai sekarang, kalian punya dilema apa ya? Kalau Saturn itu planet yang menciptakan batasan-batasan, peraturan-peraturan tentang tanggung jawab, disiplin, segala hal yang mengatur di dunia, segala hal yang sifatnya materi dan duniawi, itu Saturn ya. Termasuk status dan segala macam, itu Saturn. Nah, jadi kalau kalian punya dilema itu ya, dengan Saturn goes direct di tanggal 23 Oktober, segalanya akan dipermudah ya. Haleluya. Oke, tanggal 23 juga ya, matahari masuk ke Scorpio, meninggalkan Libra. Ini the world, ini energi Saturn. Saturn itu juga tentang karma ya, karma duniawi tepatnya, hal-hal yang sifatnya mengikat. Dan ini juga tentang masa lalu, karma-karma di masa lalu, ikatan-ikatan ya, masa lalu yang membuat kita masih berada di situasi kondisi yang sekarang, atau dilema-dilema yang sekarang, karena mungkin masih ada karma-karma ya, yang mengikat kita. Karena Saturn direct di Aquarius, by the way, dan dimana kalian butuh healing. Nah, ini energi Aquarius juga. Kalian akan dapatkan apapun yang kalian inginkan, tapi satu, kalian harus bisa meng-clearing, membersihkan energi kalian dari segala kontaminasi energi yang bukan kalian, dari diri kalian sendiri, sekitar kalian mungkin
apapun itu sekitar kalian, siapapun itu. Nilai-nilai yang bukan kalian, pemahaman-pemahaman, persepsi-persepsi, mindset yang bukan kalian. Dan juga bagaimana kalian berkomunikasi yang jelas. Oke. Kalian akan dapat pencerahan itu di saat matahari masuk ke Scorpio. Ada pencerahan itu, ya. Kalian akan dapat kebenaran mana yang kalian mulai memfilter mana ini nilai sejatinya gua atau nilai yang ditanamkan orang lain ke gue, yang mungkin sekarang udah gak sesuai lagi. Kalau masih sesuai silahkan aja gitu, kalau enggak ngapain kita pertahankan. Anyway, tanggal 23 itu juga Venus meninggalkan Libra masuk ke Scorpio. Venus ya, tentang value, nilai, tentang materi, tentang finansial, money, tentang relationship, dan juga harmoni. Kalau kalian bisa menghealing diri kalian sendiri, healing di sini maksudnya adalah membersihkan diri kalian sendiri. Artinya kita nggak perlu juga nyalain orang lain, karena dengan kita membiarkan diri kita tercemari pun kita juga sudah bersalah pada diri kita sendiri. Nggak perlu nunjuk gitu. Tanggal 26 New Moon di Scorpio. New Moon kali ini lebih ke gerhana bulan, bukan gerhana bulan, gerhana matahari. Maaf, New Moon. Jadi gerhana matahari. Gerhana matahari itu sangat powerful. Dampaknya bisa 6 bulan sampai bulan April ketemu gerhana matahari lagi, tapi di Taurus. Nah, gerhana matahari di Scorpio. Ya ini lagi. Karma ya. Kalian akan mengerti. Ya, kalian akan dapatkan penjelasan, pencerahan tentang karma ya, yang mengikat kalian, atau keyakinan-keyakinan kalian yang membatasi kalian, bahkan tentang idealisme kalian sendiri, ya, ekspektasi kalian sendiri, ya, yang mungkin gak grounded enough, ya. Atau itu idealisme atau nilai yang kalian selama ini yakin itu emang udah saatnya kalian tinggalkan. Gerhana layaknya purnama itu release, letting go, healing apapun itu yang mengikat kalian sendiri. Dan itu prosesnya sampai April ya, karena gerhana matahari di Taurus ada Uranus juga. North Nodes itu adalah fokus kalian ke depan, pencapaian ke depan kalian tuh apa gitu. Visi kalian selama 1,5 tahun ke depan itu apa, yang mana mungkin kebiasaan-kebiasaan baru atau pekerjaan baru ya buat kalian, kesehatan kalian, whatever. Tanggal 28 Jupiter yang retrograde di Aries meninggalkan Aries, kembali masuk ke Pisces. Jupiter retrograde tadi gue bilang fokus pada internal ya, fokus pada internal. Nah, kalian mencari, masih fokus pada ya ke dalam diri kalian sendiri, mencari pencerahan dan jawaban. Dan dengan energi The Hermit ini, Jupiter itu dharma, Jupiter itu berkah spiritual. Jupiter itu bagaimana kita melampaui batas-batas kita.
Berkah spiritual itu kita dapatkan setelah kita melampaui, setelah kita menghadapi, menyelesaikan karma duniawi, yang mana Saturn tadi, yang mana healing tadi. Dan di situ juga ada Neptune ya, yang lagi retrograde tadi. Lagi-lagi Neptune retrograde itu dia kali ini karena ini Neptune yang retrograde. Ya, Neptune itu kan tentang mimpi, tentang visi, tentang idealisme, ya, tentang hal-hal yang sifatnya unconditional, ya, ekspektasi kita sendiri. Retrograde itu membuka, istilahnya membuka veil itu apa ya, screen, apa sih namanya, layar, bukan layar, apa sih namanya, korden apa sih, tirai ya, yang selama ini mengganggu penglihatan kita, karena kita ya ilusif lah bawaannya gitu gampangnya. Oke. Tanggal 29 Merkuri meninggalkan Libra masuk ke Scorpio. Kalian akan menjadi tegas, lugas, intens ya, dalam berkomunikasi, berpersepsi ya, dan kalian akan siap melakukan riset yang intens juga ya, analisa yang dalam untuk karma-karma apa, keyakinan kalian apa ya, untuk lebih memfilter bagi energi-energi yang bukan kalian ya. Jadi kalian menyelam ke dalam kegelapan diri kalian sendiri. Serem amat ya. Di masa lalu. Tanggal 30 Mars officially retrograde di Gemini. Kalian akan mencoba untuk dealing ya, mencoba dealing dengan komitmen yang ada dalam berpartnership, bahkan dengan diri kalian sendiri. Komitmen kalian apa? Alam bawah sadar kalian, the lovers, kalian diminta untuk ngaca alam bawah sadar kalian. Mars retrograde di Gemini. Ini energi Gemini. Apa yang kita lakukan pada diri kita lakukan pada orang lain. Apa yang kita lakukan pada orang lain, kita lakukan pada diri kita sendiri. Di saat kita berpikir kita menyenangkan orang lain, artinya kita menyakiti diri kita. Enggak selalu gitu, maksudnya menyenangkan karena fokusnya pada orang lain. Tapi di saat kita fokusnya pada diri kita sendiri, kita menyenangkan diri kita sendiri, kita pasti akan menyenangkan orang lain, kan gitu. Otomatis. Kebahagiaan itu menular kok. Penyakit juga nular. Kartu terakhir dari The Wisdom of the Oracle ya, saran dan petunjuk untuk Sagittarius di bulan Oktober. Here and now, kebalik. Kalian kurang present. Karena kebalik ya. Here and now, sekarang dan di sini. Kalian kurang present. Kurang hadir. Pada saat dimana kalian berada. Kalian ngawang kemana-mana pikirannya. Jadi sarannya sih ya, untuk lebih present, untuk lebih hadir dimanapun, kapanpun kalian berada. Oke? Udah segitu aja, semoga resonate dan berguna. Kalau ya jangan lupa untuk like, comment, dan share.